Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baru bisa berjumpa lagi di materi Pendidikan Pancasila sudah di minggu-minggu terakhir ya. Sudah di minggu terakhir, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Saya memang tidak merespon beberapa minggu lalu, tidak merespon WA yang terlalu banyak. Lebih baik saya jelaskan di via ini aja nih, via langsung saya di Zoom ini gitu ya, biar semuanya bisa mendengar. Jadi untuk kita usahakan untuk dicari baik waktu yang ada, kemudian juga untuk tugas kelompok ya yang terakhir. Nanti saya akan membuat format yang berbeda ya. Nanti akan saya buat kolom pengumpulan tugas. Ya. Tapi untuk penilaian mungkin nanti saya akan udah selesai belum pembuatan videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, namun durasinya, Pak. Oke, kalau sudah nanti mungkin di tanggal hari Senin ya. Senin, di format penilaiannya, salah satu format penilaian utamanya ya adalah silakan Anda untuk di upload di YouTube ya. Kemudian saya akan menilai yang paling banyak ditonton dan paling banyak like-nya gitu ya untuk misalnya. Oke, silakan mau pakai akun siapa silakan ya. Tapi untuk formatnya bisa dikumpulin di ini di nanti di Classroom juga bisa sebenarnya ya untuk kumpulannya. Tapi untuk penilaiannya boleh nanti saya buat channel YouTube mau yang siapa silakan. Itu akan menjadi salah satu penilaiannya. Coba buat misalnya buat untuk apa misalnya akuntansi apa ada koordinasi dengan tempat lain ya di dalam channel yang sama kelas akuntansi misalnya biar nanti kita bisa gunakan untuk ya begitu ya untuk sementara kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan tapi mulainya sekarang nanti di hari Senin ya sampai nanti UAS ya sampai UAS jauh 2 minggu berapa lebih mana yang paling banyak ditonton paling banyak like kalau lomba-lomba aja tiap kelompok. Oke, itu paling tidak ya untuk sementara untuk tugas, untuk materi filsafat ya. Ini belum berarti apa belum saya uraikan. Walaupun tidak saya jawab semua, mungkin bisa mewakili ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lainnya harus saya bahas kalau materi filsafat. Kalau yang sudah saya jawab mungkin tidak perlu dijawab lagi ya. Jadi kalau berbicara filsafat, mungkin kalau dari awal saya sudah menguraikan, mudah-mudahan video saya sudah Anda dengar, sebagian sudah ada berbicara filsafat itu kan berbicara ilmu ya. Jadi kenapa ada filsafat? Ya, karena pada intinya filsafat itu untuk membuktikan ya sebuah ilmu. Benar atau tidak ilmu tersebut. Ya. Jadi kebenaran sebuah ilmu itu dengan filsafat. Ya. Kenapa ada ilmu? Kenapa banyak berbagai ilmu pengetahuan? Ya. Masuk ke sekarang ilmu belajar ilmu akuntansi ya. Karena telah terbukti kebenarannya, telah diuji kebenarannya. Dan untuk membuktikan kebenarannya sekali lagi yaitu dengan filsafat ya. Nah, ada filsafatnya gitu, setiap ilmu itu. Sehingga di awal kan saya menguraikan ilmu ya. Ilmu adalah pengetahuan. Tapi kan tidak semua pengetahuan ya itu akan menjadi ilmu. Ilmu itu semua ilmu pasti pengetahuan, tapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Karena pengetahuan sendiri itu kan dari kita tahu ya. Jadi manusia itu diberi kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang ada dalam alam ya. Atau semua fenomena alam atau gejala alam itu tahu. Mungkin dari kita Anda dari mulai bangun tidur sampai sekarang kan sudah berapa hal yang Anda ketahui kan. Pandangan Anda bagaimana ya, pikiran Anda bagaimana, Anda membuka oh tahu ada apa di depan Anda di samping Anda, keluar kamar, keluar rumah, lalu mungkin ke warung atau kemana. Nah, tidak semua hal-hal yang kita ketahui akan menjadi pengetahuan. Karena memang pengetahuan membutuhkan pemanahan yang lebih dalam gitu kan. Misalnya kalau Anda mendengar berita, informasi, berarti ada pengetahuan, oh hari ini ada berita apa. Atau Anda berbincang dengan orang tua, dengan teman, oh ada halnya, saya punya pengetahuan tentang A, B, C, dan D.
Tetapi memang ketika dari tahu menjadi pengetahuan itu tidak langsung menjadi ilmu, gitu kan? Karena ada syaratnya. Karena untuk menjadi ilmu adalah pengetahuan yang berobjek. Sehingga syarat utama adanya pengetahuan adalah adanya objek. Makanya di awal ini dari HSP ya yang bertanya ada objek formal, ada objek material ya. Kalau kita berbicara Pancasila misalnya. Nah, memang saya belum jelaskan ya. Ada objek empirik dan non empirik. Ya paling tidak kalau misalnya berbicara proses sederhananya kan, kalau kita mau mempelajari sebuah ilmu, adanya fakta, gitu ya kalau gitu. Itu kan bisa yang terlihat berwujud benda misalnya, itu berwujud informasi-informasi yang akan kita ketahui, dari cerita-cerita. Nah berbicara Pancasila, apakah ada objeknya? Ya ada. Objek formalnya adalah ketika Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa kan secara formal, gitu ya. Secara material ada yang empiriknya. Apa sih bukti empiriknya? Empirik itu bukti yang nyata, ya. Ada bisa berupa misalnya benda atau perbuatan. Misalnya sila pertama, apa benda ataupun eh, ya benda yang merupakan atau berupa bangunan lah yang biasa kalau ini. Pasti bangunan yang membuktikan bahwa kalau memang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama, yang berketuhanan. Coba apa? Sebuah bangunan, sebuah benda yang membuktikan kalau bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang beragama atau yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu empirik ya. Coba. Coba contoh aja ya. Cuma bangunan apa yang membuktikan bahwa memang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beragama? Kira-kira ada nggak bangunan atau benda? Tempat ibadah, Pak. Ya, hanya rumah ibadah. Salah satu bukti yang empirik kan itu. Jadi kalau nanti Anda misalnya mau, nah ini kan kalau berbicara pengetahuan ilmiah, berbicara ilmu, ya, berbicara nanti filsafat, ketika nanti Anda ini kan bekal Anda sebagai ilmuwan ya, yang akan meneliti. Nanti Anda kan di sini sekaligus kita belajar berpikir ilmiah ya. Karena syarat untuk menjadi sarjana itu kan adanya karya tulis ilmiah. Dari mana ada karya tulis ilmiah? Ada dari proses berpikir ilmiah. Makanya ada objeknya. Paling tidak dasar-dasar awal ketika Anda mau meneliti sebuah membuat tugas, mungkin kalau sekarang kan ya, nanti Anda buat skripsi, harus ada objeknya, ada faktanya. Kalau berbicara akuntansi, itu kan bukti empiriknya dalam akuntansi misalnya. Kantor, kan ada kantornya di mana? Ada objeknya, orangnya, bangunannya, termasuk juga mungkin peristiwanya ya. Kalau di sini cerita kan banyak ya tentang kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang beragama ya di Indonesia. Ada kisah tentang misalnya tentang Sunan Kalijaga dan sebagainya. Itu kan cerita-cerita ya. Kurang lebih seperti itu ya, antara bukti yang empirik dan non empirik ya gitu. Ada bangunan bercerita, ada semboyan kan. Kalau kita misalnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan bukti-bukti yang memang mendasari kalau memang ada Pancasila itu kan, dari mulai bukti-bukti bangunan, bukti-bukti cerita, bukti-bukti semboyan-semboyan kan, dan sebagainya, dan kisah-kisah dan sebagainya. Itu kurang lebih ya kalau bicara objek ya. Objek juga ada, selain objek, ilmu adalah pengetahuan yang berobjek, bermetode ya. Ada metodenya kan, makanya ada metodologi kan dalam salah satu proses berpikir ilmiah ya, ataupun menulis karya ilmiah ada metodologinya. Pancasila juga ada metodenya ya. Soekarno menggunakan analisis sintesis ketika dia merumuskan Pancasila ketika diuji oleh profesor filsafat dari UPM. Kurang lebih seperti itu ya. Ada sistemnya, ada sistematika kan itu ya. Makanya kalau dalam karya tulis ilmiah ada bab 1, bab 2, itu kan sistematikanya apa? Bagaimana? Ada satu kesatuan yang memang bagian-bagian yang tak terpisahkan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 tentang latar belakang, tujuan, salah, penjelasan teori, kemudian juga metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Itu kalau lebih sistematika berpikir ataupun menulis karya ini. Makanya ini modal-modal penting bagi kita untuk belajar ya, berpikir maupun menulis
karya ilmiah dari di sini ada dasar-dasar ilmu pengetahuan ya. Belajar filsafat itu belajar yang bagaimana kita bisa berpikir logis ya dan sistematis. Oke, saya lanjut mungkin ke pertanyaan yang berikutnya. Ada dari Farisa tentang sifat statis dinamis. Apa yang dimaksud statis dinamis? Statis itu kan sifat ya. Dinamis itu ya itu tetap. Mana yang bisa statis, mana yang bisa dinamis? Kalau nilai saya kira statis ya. Apapun kondisi keadaan zaman misalnya, tetap kita harus bangsa yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan, menjaga persatuan, berkerakyatan, berkeadilan, itu kan nilai-nilai yang statis ya, yang tidak bisa berganti. Misalnya jangan mentang-mentang ada perubahan zaman, ada perubahan informasi teknologi, kita menjadi ateis misalnya, kita terkesan belam atau menjadi tidak adil dan sebagainya. Itu yang statis ya. Yang dinamis ternyata yang dinamisnya yang pertama ya seperti yang kita rasakan ya, bagaimana ada teknologi, ada perubahan sosial, ada perubahan zaman, ada perkembangan zaman, itu yang dinamisnya kurang lebih. Jadi harus bisa bertahan ya, sebagai sebuah nilai itu harus bisa bertahan dalam kondisi apapun. Suatu sistem seperti materialisme. Jadi sistem tiga akhir ya, coba saya nanti di tapi yang membedakan antara materialisme, liberalisme, komunisme dan ya itu ya. Filsafat timbul mempengaruhi filsafat Pancasila. Oke, nanti kita baru masuk ke tentang filsafat Pancasila dulu ya, pertanyaan yang di awal-awal ya. Dari Riza, benar apa yang disebut salah logika? Mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk etika, apa yang termasuk indah estetika? Yang saya tanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut. Oke, berbicara mencari kebenaran ya, dalam konteks ilmu adalah mencari sesuatu yang benar ya, yang ada secara, kalau bicara filsafat itu ada ontologi ya, ada atau tidak kan ontologi itu ilmu tentang adanya. Kalau misalnya ada ilmu akuntansi ada tidak misalnya objeknya kan tadi ya, bicara objek. Kalau berbicara Pancasila benar ada ontologinya misalnya. Siapa ontologinya? Itu adanya manusia Indonesia begitu. Jadi kalau tidak ada manusia Indonesia ya tidak akan ada Pancasila. Jadi kalau nanti Anda mau buat sebuah skripsi, sebuah tugas, harus ada dulu gitu. Anda mau meneliti, mau mengkaji masalah misalnya tentang eh, sistem keuangan di salah satu perusahaan di kantor pajak misalnya. Ada tidak gitu? Ada aktivitasnya gitu. Kalau misalnya kalau sudah tidak ada, berarti tidak benar. Ya. Jadi syaratnya itu seperti itu, benar secara logika itu ada, dibuktikan dengan adanya ada atau tidak ontologinya. Epistemologinya itu tentang ilmu tentang ilmu, dibuktikan dikaji secara teori seperti itu. Jadi kalau misalnya adanya Pancasila secara epistemologi, adanya pemikiran, adanya filsafat manusia Indonesia, ya. Dan ada nilainya yang aksiologinya nanti yang ketiga ya. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologinya, ada manfaatnya. Kalau misalnya Anda belajar ilmu akuntansi kan ada faktanya, ada kan ya. Secara lapangan ada faktanya tentang ilmu keuangan, tentang pembukuan dan sebagainya. Kemudian juga secara teori ada teori yang mendukung epistemologinya. Yang ketiga, kalau misalnya Anda kuliah di akuntansi sekarang, ada manfaatnya. Masih dibutuhkan nggak itu akuntansi di masyarakat, di dunia, di manusia. Kalau misalnya masih dibutuhkan, masih bermanfaat, berarti ilmu itu benar. Itu kurang lebih ya tentang benar secara ilmu itu adalah yang logis itu seperti itu. Ada sistem berpikir yang ilmiah tadi. Walaupun nanti misalnya kita akan belajar bagaimana ya ada monoteis, politis. Karena yang bicara kebenaran tidak, kalau berbicara kebenaran tidak harus sama. Tidak semua zat itu ya, dibuktikan kebenarannya secara logika, secara wujud misalnya. Karena ada sesuatu itu benar,
ada. Tapi beda dengan benda misalnya, cara membuktikannya. Tapi itu sebuah kebenaran. Apa itu? Dan siapa itu? Sesuatu itu ada, ya, benar. Tetapi beda misalnya kalau ingin membuktikan bahwa ini adalah HP, misalnya, itu kan jelas ini HP ya, wujudnya bisa diraba, bisa dilihat, dirasakan. Manusia, tetapi sesuatu yang tidak dapat dilihat, tapi itu benar kan ada. Kira-kira apa sesuatu itu? Coba kita belajar berpikir ya, kalau materi filsafatnya harus kita sambil berpikir. Kita sedang menggali kebenaran, sedang mencari kebenaran, kita mencari kebenaran, menggali, berpikir secara radikal, itu filsafat. Sampai kita yakin bahwa sesuatu itu benar. Maka nanti bijaksana ya. Cinta, kan bicara filosofi itu kan cinta dan bijaksana. Kan cinta itu kebenaran ya. Karena dalam murni, yakin, dari keyakinan. Kalau sudah cinta kan sudah ya dimaksud dalam hati yang paling dalam. Full yakin gitu ya. Kalau orang berilmu, orang berfilsafat, kalau berbicara benar, yang mengatakan bukan hanya mulut. Ya. Orang yang berbohong bisa ya. Kalau dia dari mulut saja, tanpa dia berpikir, tanpa dia menggunakan urani. Ya para pejabat yang berbohong bisa kelihatan ya. Sesuatu itu ada dan benar, tapi tidak nampak. Apa itu? Coba kita kaitkan di dalam Pancasila. Sudah pertama, apa itu? Sudah pertama. Halo? Suaranya Pak putus-putus Pak. Mohon maaf. Tidak mendengar suaranya? Iya Pak, agak kurang Ya jelas. Pak putus-putus. Ya, kurang jelas Pak. Ganti headset ya. Sekarang bisa dengar nggak yang sekarang? Halo? Bisa, Lebih Pak. jelas Pak. Bisa Pak, jelas. Jelasanin Pak. headsetnya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi berbicara sesuatu yang benar tapi tidak nampak itu apa? Oke, nanti Anda lanjutkan nanti ya. Pertanyaannya saya lewat dulu. Ini dari Rismawati. Bersistem ya, merupakan satu keseluruhan. Pancasila sebagai sebuah sistem ya. Filsafat artinya kapitalisme, bagaimana kita harusnya menyikapi tantangan tersebut. Oke, berbicara masalah tadi ya, Pancasila sebagai sebuah sistem, ya,
Oke, tadi objek sudah ya. Oke, berbicara masalah sistem ya. Sistem adalah satu kesatuan ya. Bahkan berbicara sistem filsafat ya, bicara sistem, kita bicara teori sistem. Satu kesatuan bagian-bagian, setiap bagian itu memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Saling berhubungan, saling berkaitan, dan saling mengkualifikasi. Ya. Kemudian terdapat pada lingkungan yang kompleks dan memiliki tujuan yang sama. Itu sistem. Jadi memang ribet dan memang satu kesatuan tapi ada bagian-bagiannya. Itu sistem ya. Makanya tadi berbicara sistem filsafat ada ontologinya kan ya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Bahkan di bagian akhir di sistem filsafat kan Pancasila itu setiap sila dalam Pancasila itu tidak saling berhubungan kan, saling berkaitan dan saling mengkualifikasi ya. Jadi pada prakteknya kalau berbicara masalah sistem Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat berarti ya bagaimana kita menjadikan ya Pancasila itu sebagai sebuah satu kesatuan ya. Walaupun ada 5 sila misalnya kalau bicara silanya ya. Jadi kalau bicara konteks kehidupan ya, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa memang kita satu tujuan. Sebagai sebuah bangsa, sistem ya, misalnya politik, sistem pemerintahan, sistem negara ya. Kemudian tapi kan karena ini adalah sebuah sistem kan walaupun dalam sebuah negara ya ada bagian-bagian yang harus kita urus ya. Misalnya kalau sila pertama berarti itu kan negara mengurus urusan agama misalnya ya. Urusan keyakinan. Sila kedua berbicara kemanusiaan ya. Bagaimana negara mengurus misalnya hak-hak asasi manusia, keadilan ya. Berbicara masalah bagaimana manusia itu diurus, dirawat oleh negara secara beradab ya. Makanya ada kesehatan, ada pendidikan, itu kan sebuah sistem ya. Bagaimana masalah gotong royong ya, Bhinneka Tunggal Ika, persatuan ya. Berbicara demokrasi itu kan sila keempat ya, berbicara musyawarah, bagaimana kalau ada masalah, ada proses musyawarah. Itu kurang lebih seperti kalau kita gambaran secara umum ya, sebagai sebuah sistem bangsa dan negara. Kemudian juga kalau berbicara masalah sila kelima misalnya, tentang keadilan ya, bagaimana negara itu berlaku adil secara ekonomi, secara hukum, itu kan masalah ya, yang harus yang harus diurus oleh sebuah negara. Ada ekonomi, ada hukum, ada pendidikan, ada kesehatan, termasuk juga ada agama, ada keyakinan ya, adanya hak-hak asasi manusia. Makanya dalam sistem hukum, ya, dalam dasar negara kita, dalam undang-undang dasar, bagaimana negara itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Maka dalam undang-undang dasar ini lebih dijelaskan lagi. Itu kurang lebih ya masalah bagaimana kewajiban negara, kewajiban warga negara termasuk dengan hak-haknya. Ya. Nah, kita misalnya analogikan sebuah sistem ya. Kalau kita misalnya ada kendaraan ya, ada motor ya misalnya, itu kan kendaraan. Kan ada sistem misalnya ya, ada mesin misalnya, kan sebuah sistem. Karena walaupun misalnya ada mesin yang bisa hidup untuk motor tersebut, tapi kan tidak banyak yang mendukung, ada sub-sistemnya, ada bagian-bagian yang memiliki fungsi sendiri-sendiri kan itu motor. Pak, betul nggak? Ada kabel, ada oli, ada busi, ya, ada rantai, banyak saya kira entah berapa ratus bagian dari motor itu kan. Yang memang ada kalanya kalau ada gangguan misalnya, tiba-tiba motor itu rantainya putus. Kira-kira bisa jalan nggak motor tersebut? Tidak, Pak. Ya, itu kurang lebih. Jadi kalau itulah sebuah sistem ya. Karena memang bagian itu memiliki fungsi sendiri-sendiri, tapi kalau misal kan saling berhubungan kan,
saling keterkaitan masalahnya ya, saling keterikatan gitu. Jadi kalau misalnya karena ini walaupun ada fungsi masing-masing, tapi kalau bagian itu terganggu maka akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Contoh yang lain misalnya biar kita lebih jelas lagi. Kita aja manusia kan ada sistem tubuh organ ya. Saya lihat dari pagi dari jam setengah 8 mahasiswa di sini ternyata walaupun satu tubuh, satu individu ternyata beda-beda ini organ tubuhnya ya. Misalnya saya lihat Hasbi, kok Hasbi mah mata semua misalnya. Kan saya takut ya. Atau hidung semua misalnya. Lihat Sinta saya kok Sinta mah tangan semua misalnya. Nah, ini ternyata ada yang punya mata, ada yang punya telinga, ada gigi ya, ada tangan, ada kaki. Mungkin juga ada darah, ada urat gitu kan, ada hati juga kalau yang punya hati. Misalnya gitu kan. Berarti ya kita ini satu bagian sistem ya, individu tapi kan ada bagian sendiri-sendiri kan gitu. Yang memiliki fungsi masing-masing ya. Tapi saling berhubungan masalahnya ya. Satu bagian tersakiti maka akan sakit pula bagian yang lainnya. Itu manusia juga kan seperti itu ya. Misalnya ya, suatu hari mata saya ini kan ya, saya contohkan saya aja ya, saya tidak mau alihan. Mata saya melihat perempuan yang saya sukai misalnya. Perempuan itu ternyata sedang sama laki-laki lain. Kan awalnya mata saya yang lihat, tapi tiba-tiba yang sakitnya ke sini gitu kan. Dan sekujur tubuh saya terbakar cemburu, misalnya panas sampai sakit seminggu misalnya. Itu kan gara-gara mata saya. Berarti kan ada pengaruh juga ternyata ya kan satu bagian kita terganggu maka akan mengganggu yang lainnya. Luka misalnya ketika kita ini jari kita teriris oleh pedang misalnya kan berdarah ya katakan ada terluka bagian tubuh kita misalnya jari aja satu jari kita hilang misalnya darah keluar kan seolah-olah semua bagian tubuh kita merasakan betapa sakitnya ya tangan ini kan gitu. Nah ketika ada organ tubuh gitu kan yang terganggu maka akan mengganggu yang lainnya. Coba kalau misalnya kita sedang sakit harus dibagaimanakan? Ada yang sakit gigi misalnya. Harus kemana dan bagaimanakan? Kalau manusia, kalau sedang sakit harus kemana dan dibagaimanakan? Ke dokter, Dokter diobati. ya. Motor juga tadi ya, kalau motor misalnya rantainya putus atau ada yang terganggu mesinnya, maka harus dibawa kemana motor tersebut? Ke bengkel. Ke bengkel ya. Bagaimana? Apakah bebas nggak? Karena ini satu bagian, satu sistem udah aja, bebas aja. Pak misalnya ini motor saya rusak, mau bagaimana yang rusak? Misalnya yang rusaknya ada, yang penting kan benar, yang penting ke bengkel aja kan harus tepat juga ternyata ya. Jangan sampai begini misalnya, motor itu kan tadi kan rantainya putus, tapi bengkel yang penting mah ke bengkel aja. Nanti kalau sudah ke bengkel pasti benar misalnya. Tapi kalau tidak benar gimana? Tidak tepat membetulinya misalnya bengkel itu rantainya yang putus tapi yang diganti spion misalnya. Kira-kira akan benar nggak motor tersebut? Rantainya putus tapi yang spion. Enggak nyambung. Ya, makanya harus tepat ya. Tadi juga misalnya saya kan sakit hati sebenarnya kan tadi itu gara-gara saya cemburu. Tapi saya pergi ke dokter gigi, kira-kira sembuh nggak hati saya? Enggak. Harusnya kan saya pergi ke dokter cinta ya, jangan ke dokter gigi gitu kan. Jadi sama halnya ketika seorang montir membetulkan kendaraan harus tepat. Seorang dokter harus mendiagnosis sebuah penyakit harus tepat. Apa yang obatnya apa kan gitu, bagaimana cara mengobatinya harus tepat lah. Biar sembuh lagi. Gitu kan? Karena kalau tidak sembuh akan mempengaruhi ya. Kalau kita kalau Anda sakit misalnya apakah sakit gigi, sakit hati, sakit apapun pasti akan terganggu kan gitu. Mungkin akan izin ataupun tidak mau kuliah, tidak akan masuk kelas dan sebagainya kalau masuk kelas misalnya. Itu kan salah satu bukti kalau satu bagian tubuh kita sakit maka akan terganggu bagian yang lainnya. Nah, kita berbicara masalah negara misalnya. Kalau negara itu ada urusan ekonomi, ada urusan politik, ada urusan pendidikan, ada urusan kesehatan. Contoh misalnya, ini kan ada pandemi COVID yang sudah hampir setahun ya. Itu kan masalah kesehatan, pokok masalahnya. Tetapi apakah ini hanya urusan kesehatan?
Apakah berdampak pada yang lain nggak? Dalam Berdampak, sebuah Pak. negara, katakanlah kita Berdampak, berbicara Pak. negara kita. Ya, semua terganggu, wah, pendidikan terganggu, ekonomi terganggu, mungkin juga politik terganggu gitu kan. Nah, inilah sebuah sistem. Jadi kalau misalnya negara ini sedang kacau urusan kesehatan, ya, terus berdampak pada ekonomi juga yang mungkin sebelum pandemi pun kita sudah kacau ya ekonomi, kita sudah sangat-sangat turun lah dalam 5 tahun terakhir. Berarti kan yang paling penting yang menjadi penyakit bangsa kita di 5 tahun terakhir ini adalah masalah ekonomi ya, mungkin dari awal, dan masalah kesehatan ya. Ditambah yang semakin parah ini misalnya. Harusnya kalau yang mengurus negara, katakanlah dokter ya, ataupun yang sekarang menjadi pejabat yang penyelenggara negara, harusnya kan dia itu mampu memperbaiki ya, sebagaimana dokter misalnya kalau dia spesial ada orang sakit hati, orang sakit gigi kan, bagaimana dokter gigi bisa mengobati ya gigi itu dengan baik karena dia spesialis di sana, fokus di sana kan itu. Kalau kita sakit kan kita jelas, kita tahu kan, oh berarti ini yang harus saya kurang enak badan misalnya. Saya masuk angin berarti harus apa yang saya obati. Kan itu seperti itu. Nah, begitu pun kalau sebuah negara, sebuah pejabat, seorang penyelenggara negara, kalau memang merasakan ya yang sedang mengurus negara sedang sakit bangsa ini karena masalah ekonomi, harusnya yang menjadi prioritas negara itu adalah memperbaiki sektor ekonomi. Itu jadi fokus perhatian. Ya. Tapi kalau misalnya negaranya salah urus misalnya, yang harusnya ditangani dalam masalah ekonomi, bagaimana kita ini mandiri dulu, berdaulat dulu, dan sebagainya. Jadi musuh kita adalah kemiskinan misalnya. Ditambah dengan banyaknya koruptor yang merampok negara di tengah-tengah kemiskinan ya. Gimana mungkin 2 menteri terciduk ya sebelum tahun baru kemarin, ini di bulan Desember kemarin ya. Kan itu harusnya ya, ke rumah miskin parah, dikorupsi dengan liar oleh para pejabat negaranya. Tapi yang diobati, yang diurus oleh negara adalah masalah, maaf mungkin yang sekarang ramai kemarin ya, yang saya diulang-ulang dibicarakan masalah agama. Orang hanya sekedar berkeyakinan, dianggap radikal, sampai dibunuh misalnya pendukungnya, sampai dipenjara pimpinannya, sampai dibubarkan organisasinya, itu seolah itulah yang paling besar musuhnya. Kan yang mungkin karena salah urus negara ini, itulah yang terjadi kan itu. Bukannya membuat kita ini sejahtera, membuat kita bersatu, malah tambah parah, tambah miskin dan terpecah belah gitu kan. Karena memang salah dalam menangani sebuah masalah. Ya. Harusnya dulu yang menjadi sektor penting, tapi yang diurus yang lain dulu kan gitu. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak perlu diurus ya. Orang hanya untuk berserikat, berkumpul, berkeyakinan, tujuannya mungkin itu, tapi negara sudah menganggap itu adalah musuhnya gitu, musuh negara. Itu mungkin ya yang harus kita pahami, bahwa memang sebagai sebuah sistem ya itulah ya, kemampuan negara ini ya tergantung yang mengurus ya. Kita pun kan sehat tidaknya, kita tergantung kita mampu kita merawat badan kita kan gitu. Kalau kita ingin sehat. Jadi ya itulah ya. Memang itulah sebuah sistem yang memang harus saling berhubungan ya. Oke, kalau berbicara filsafat yang lain ya, filsafat timur, kita kalau berbicara timur ya berbicara masalah agama ya. Karena yang membedakan dengan filsafat barat, karena sumber kalau Anda ingat peta filsafat tadi saya kan, kalau filsafat barat itu mereka hanya meyakini kebenaran materi ya. Kalau kita meyakini kebenaran agama dan materi. Jadi kita ini bukan hanya meyakini materialisme ya. Ilmu pengetahuan memang materialisme gitu. Tapi kan kita juga meyakini imateri. Makanya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Karena yang menjadi yang benar menurut kita bukan hanya materi, tapi juga Tuhan ya, atau wahyu ilahi. Itu sebuah kebenaran ya. Oke, kalau metode tidak akan saya uraikan dulu ya karena ini terlalu berat materinya. Hanya pengetahuan awal aja dulu. Statis, dinamis sudah, ini dari Elis ya. Tentang sifat dari Pancasila. Dari Atis tadi sudah ya, tentang metode
Cukup Anda tahu aja dulu ya untuk metode, karena tidak akan cukup saya uraikan secara jelas di sini. Tentang filsafat barat, lebih menekankan pada mohon penjelasannya. Oke, tadi materialisme ya, urusan sudah saya uraikan ya. Kemudian tadi sistem ya. Sistem filsafat adalah kapitalisme. Tantangan ya. Ya ini yang berat ya. Kalau di era sekarang ini, coba sekarang siapa sih musuh kita sebenarnya? Kalau dulu kan zaman penjajahan jelas ya, ada tentara, ada penjajah, ada Jepang, ada Belanda gitu. Dulu misalnya ketika tahun 65, tahun 48 setelah kita merdeka ada PKI misalnya. Musuh ideologi ya dalam tanda kutip. Karena partainya ada, korbannya ada, perbuatannya ada. Sampai akhirnya PKI dijadikan ideologi terlarang. Karena memang jelas ada fakta-faktanya gitu kan. Nah mungkin yang sekarang yang dianggap musuh oleh negara ya, FPI misalnya. Kan ya beda kasus dengan PKI gitu kan. Kita kan belum menemukan siapa korbannya kan. Siapa sih korban FPI itu? Apakah orang dibantai itu kan oleh FPI misalnya? Apakah FPI merampok negara? Apakah FPI itu mengedarkan narkoba gitu kan? Kalau kita boleh jujur mungkin yang paling parah adalah koruptor yang kemarin ya, yang harga sembako yang dijual dibeli 300.000, harga aslinya misalnya 170.000. Ya, yang diduga mengalir ke partai penguasa ya, termasuk ke anaknya Pak Lurah katanya gitu kan. Dari 22.300.000 paket sembako ya, kali misalnya 150.000, entah berapa triliun yang dirampok oleh korupsi bansos kemarin ya. Tapi musuhnya seolah yang musuhnya adalah FPI misalnya. Ini kan salah satu hal yang mungkin mengganggu akal sehat kita sebagai warga negara ya. Karena yang disibuk diurus oleh negara adalah bagaimana getirnya bangsa ini seolah-olah ada kegentingan ya. Sampai para menteri kemarin membuat konferensi pers ya. Nah, kalau kita di negara hukum, koruptor aja ya, sebelum dia dibuktikan oleh pengadilan bahwa terbukti korup. Sekarang Menteri Sosial dan Menteri apa sih? Menteri Lobster itu? Menteri Maritim ya, Menteri Perikanan dan Kelautan. Kan dia belum diponis oleh ini kan dia kan belum terbukti bersalah. Tapi kan kemarin Habib Rizik dan FPI sudah diponis oleh negara ya, tanpa pengadilan ya. Ingat, dalam negara hukum ini harus Anda ketahui ya, sebagai pengetahuan awal. Orang itu salah atau tidak salah, termasuk partai ataupun ormas ya, bukan oleh pernyataan negara, bukan oleh pernyataan menteri. Misalnya kemarin Mahfud MD menyatakan dan 6 menteri ya, 6 pejabat mengatakan bahwa FPI terlarang. Itu kalau negara hukum bukan oleh pernyataan menteri, tapi oleh pengadilan. Apa bukti-buktinya dan sebagainya. Tapi kan inilah yang mengganggu mungkin akal sehat saya ya. Akal sehat orang-orang yang waras di negara ini. Sedangkan koruptor sekarang belum tahu dia terbukti atau tidaknya. Karena belum diadili. Sedangkan misalnya ormas yang mungkin nggak tahu di mana kesalahannya sudah diadili, sudah diponis oleh negara. Berarti kita sini sudah otoriter ya, ingat. Kita mengulang lagi peristiwa di Orde Lama dan Orde Baru ya. Negara itu tanpa pengadilan memponis orang ataupun kelompok yang belum tentu terbukti kesalahannya. Sementara koruptor ya masih belum jelas ya. Mungkin akan bebas ya kalau belum terbukti, itu kan? Nanti mungkin di bab etika akan saya uraikan ini ya, masalah ini. Bagaimana hubungan antara hukum, politik dan etika. Nanti mungkin di minggu depan kita bisa menguraikan jelas-jelas. Tapi filsafat juga ini harus kita luruskan ya, karena dari mana kita bisa melihat masalah hukum, masalah etika, dari sini dari filsafat dulu, dari kebenaran secara pikiran dulu. Makanya kita hari ini kita membongkar pikiran kita ya, baik buruk atau benar atau tidak pikiran kita. Itulah mencari sesuatu yang kebenaran yang benar-benar sesuai dengan nurani kita ya. Oke, ya tantangan. Jadi kita ini memang hari ini ya sulit gitu kan musuh kita. Kalau bicara kapitalisme, kita walaupun tidak kapital ya, Anda lihat sendiri ya, negara sudah kapitalis.
tidak lagi berpancasila ya. Kalau kita lihat misalnya pejabat itu negara itu tidak perlu adanya visi misi misalnya. Tinggal gunakan aja pembukaan ya dan Undang-Undang 45 itu sudah selesai. Tapi kan praktik ekonominya, praktik kekuasaannya ya sudah liberal ya, sudah kapital. Mungkin juga cara-cara politiknya seperti komunis kan, diktator ya. Mentang-mentang berkuasa ya. Sehingga yang salah dianggap ya udah aja ponis, salah, bubarkan. Itu kan cara-cara komunis ya. Orang-orang diktator. Ya kita bagaimana kita menyikapinya? Ya kita harus bisa jujur, ini kan kejujuran saya bilang itu ya. Karena kalau kita menggunakan nurani kan nggak peduli ya, apakah dia presiden, apakah dia anak presiden, kalau dia memang itu salah, berbuat tidak baik gitu kan, harus kita katakan itu kan. Apalagi kan saya sering mengatakan ya, jatuhnya kekuasaan otoriter di Indonesia, jangan di luar lah. Seorang Soekarno yang begitu gagahnya, plus juga Soeharto yang begitu gagahnya juga sampai berkuasa cukup lama di Indonesia. Ingat ya, kedua-duanya kalah oleh mahasiswa ya, bukan oleh para lawan politiknya. Karena mahasiswa yang punya nurani itu kan, yang punya kejujuran. Tapi kalau mahasiswa sudah tidak jujur, tidak lagi berkata mana yang benar dan mana yang salah, tidak bisa membedakan ya, kita akan tetap seperti ini gitu kan. Oke, jadi itulah ya. Jadi kalau misalnya Anda punya kapasitas untuk berbuat untuk bangsa ini ya, silakan Anda gunakan, saya tidak melarang ya, untuk menemukan sebuah kebenaran ya dengan cara apapun ya. Selama itu memang dibutuhkan ya. Karena saya tidak akan bisa memaksakan sejarah gitu kan. Karena biarlah setiap generasi yang bisa menciptakan sejarah itu. Oke, hak sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Tapi mengapa dalam pemilihan kepala pemerintahan, nah presiden selalu yang memiliki suara terbanyak? Ya itulah yang saya katakan ya. Kita ini sudah tidak lagi berpancasila setelah reformasi sebenarnya. Karena sudah sangat menggunakan demokrasi yang sangat liberal. Bukankah ini tidak sesuai dengan hakikat sila keempat? Ya itulah ya. Karena sistem hukum kita dengan sistem dasar negara sudah tidak lagi sejalan masalahnya ya. Dasar negaranya adalah Pancasila, tapi sistem hukumnya tidak berpancasila, itu kan sudah dirubah. Jadi ada kesalahan prosedur ya. Karena pikiran yang datang kan tergantung pikiran ya. Kenapa bisa adanya perubahan undang-undang dasar? Ada perubahan tentang aturan tentang pemilihan umum dan sebagainya itu karena memang pada saat reformasi semua orang berpikir untuk membuat aturan tanpa berpikir dasar negara. Karena semuanya sedang membenci Pancasila. Sedang anti Pancasila gitu. Sehingga yang muncul adalah HAM ya, kebebasan. Sampai semuanya bebas masuk. Dampaknya inilah dampaknya gitu kan. Kita tidak lagi bisa berkutik apa yang harusnya yang terbaik ya. Kecuali memang kita bisa memulai dari pembenahan sumber daya manusianya ya. Kalau sumber daya manusia sudah baik, saya kira mungkin bisa diatasi ya. Kalau mental masyarakatnya, ya mungkin kalau kita bandingkan, kenapa di Amerika bisa sukses pemilihan umum langsung? Karena SDM di Amerika Serikat, di Eropa itu sudah baik ya, unggul. Orang memilih presiden itu karena dia berdasarkan pada nuraninya, pada logis ya, pemilih yang logis. Sehingga dia tahu mana yang dia dipilih itu sadar ya. Saya memilih Donald Trump, saya memilih Obama dulu, atau kemarin memilih Joe Biden, karena menggunakan logikanya gitu. Bukan karena cinta buta ya. Ikut-ikutan, oh ada yang cebong, ada yang kampret kan cinta buta ya. Ya itulah yang muncul ya. Mungkin juga karena disogok ya, karena politik uang dan sebagainya. Ya udah, akhirnya ya kita seperti ini. Karena mungkin sistemnya kita tidak sesuai dengan ideologinya ya. Sistem hukumnya apa, ideologinya apa kan gitu.
Itu ya kritik kita. Ya itulah makanya saya selalu mengatakan hal ini kepada mahasiswa agar ini kita tahu mana yang benar mana yang salah kan gitu ya. Ini dari Sinta ya. Semua sila di bawah berpedoman terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang saya tanyakan praktik implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan Pancasila. Apakah prioritas semisal kita harus melaksanakan sila 1 baru setelahnya apakah ya begini kan ini misalnya kan kalau sila pertama mendasari sila 1, 2, 3 ya. Sila 2, 3, 4, 5 atau didasari dijawab oleh sila. Ya, ingatlah itu di ini. Kalau kita mau menggunakan sila kedua tentang konsepsi hak asasi manusia, ya, yang sekarang sudah universal ya hak asasi manusia. Makanya kalau berbicara HAM di Indonesia, HAM yang bagaimana? Apakah HAM yang universal? Di Eropa itu HAM itu manusia itu bebas sebebas-bebasnya tanpa adanya pihak lain yang mengganggu manusia. Bahkan melepaskan diri dari ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, dari agama. Nah, di kita kalau Anda mau melaksanakan HAM sebagai manusia, boleh Anda berbebas sebagai manusia selama diikat oleh sila pertama itu maksudnya ya. Oleh ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kita manusia betul gitu. Tapi selama perbuatan kita dilarang oleh agama, itulah batasan kita. Makanya di Eropa itu ya, karena mereka bebas dari Tuhan, bebas dari agama, banyak negara yang melegalkan misalnya undang-undangnya ya, ada undang-undang tentang legalisasi pernikahan sejenis gay lesbian ya. Di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Belanda, di Australia. Karena mereka HAM-nya hamburger gitu ya. Sedangkan HAM di kita yang berketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi kalau kita mau berbuat sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan ya, bukan sebagai manusia bebas ya. Itu ya yang dimaksud. Apapun ya. Kalau kita mau misalnya sila ketiga, cinta tanah air ya, nasionalisme. Untuk apa kita ini menjaga persatuan? Karena kita sila pertama insan Tuhan. Karena kita sila kedua manusia harus bersatu kan itu. Musyawarah sila keempat ya. Kenapa kita sebagai manusia harus bermusyawarah? Karena kita insan Tuhan sila pertama kan. Karena kita manusia sila kedua. Karena kita satu bangsa sila ketiga. Sila kelima misalnya, keadilan. Kenapa harus adil? Karena kita sekali lagi bangsa yang berketuhanan sila pertama. Yang berperi kemanusiaan sila kedua. Satu bangsa, satu negara sila ketiga. Dan sila untuk berkerakyatan dalam musyawarah. Itulah ya. Salah satu kan sistem saling berhubungan itu seperti itu ya. Jadi terserah kita mau apakah Anda mau berbuat sebagai manusia kan tergantung konteksnya ya. Yang penting kalau kita mau berbuat sebagai manusia, ingat kita ini sebagai insan Tuhan. Kalau kita mau berbuat sebagai sebuah bangsa yang bersatu sila ketiga, ingat kita ini adalah orang insan Tuhan juga kan. Sebagai manusia juga gitu. Makanya jangan sampai kita ini hanya mengambil satu sila saja. Coba, misalnya begini, buat apa kita beragama misalnya, tapi malah mengganggu manusia, membunuh manusia misalnya. Berarti kan agama disalahgunakan untuk membunuh manusia seperti teroris dan sebagainya kan gitu. Itu kurang lebih ya contoh-contoh mana yang harus lebih dulu. Sila-sila keseluruhan berhubungan ini udah ya dari Widya. Coba saya lihat dulu yang lainnya ya. Ayo misalnya, ilmu didapat uji oleh filsafat. Mengapa tadi ya?
Mengapa filsafat dapat menguji ilmu? Ya karena filsafat adalah cara untuk menemukan kebenaran ya. Itu aja simpelnya. Karena kalau tidak benar, kita tidak yakin itu kan. Saya yakin kalau misalnya akuntansi tidak benar secara filsafat, secara ilmu, tidak akan ada jurusan akuntansi gitu kan. Buat apa kan itu? Apa-apaan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada kebenarannya, tidak ada buktinya, ya buat apa kan itu? Karena kita bukan belajar ilmu santet ya atau ilmu pelet ya. Kita belajar ilmu pengetahuan yang benar itu kan secara ilmiah ya. Oke, ada yang merasa belum terjawab nggak dari sekian banyak pertanyaan? Karena ini ada banyak-banyak yang sama ya pertanyaannya. Ada yang paling penting yang belum sama sekali saya sentuh. Kira-kira dari siapa coba? Biar saya tidak tidak keburu kan saya menjawab semua juga ya. Tantangan ya. Jelaskan maksud pendekatan substantif, pendekatan ini terlalu ini ya. Coba yang kira-kira belum merasa terjawab secara ini ya. Dari ini, dari Sophia Nurani Ahsan misalnya. Apa bukti terwujudnya ketiga aspek keadilan yang menjadi hakikat keadilan? Silap. Kalau menurut Plato ada dua keadilan ya, ada keadilan distributif, ada keadilan komutatif. Gini ya, mungkin ini secara umum ya, biar mungkin ini yang menjawab semua pertanyaan ya. Jadi output dari adanya filsafat kan benar ya, yakin akan kebenaran, sehingga manusia itu merasa benar ya, tentang ilmunya, tentang pemikirannya. Ya, kenapa orang itu berilmu kan sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan disiplin ilmunya ya. Orang yang berpendidikan itu orang tahu kebenaran kan gitu. Anda ini di sini untuk berfilsafat, Anda kuliah untuk mencari kebenaran. Tetapi apakah cukup dengan kebenaran saja? Kalau kita semuanya hanya tahu kebenaran dan merasa paling benar, itu belum selesai ya. Belum selesai kita ini berilmu, berpendidikan. Kalau baru merasa paling benar saja. Ingat bahwa outputnya adalah bijaksana ya. Bijaksana, bukan bijaksini ya. Jadi kalau kita masih merasa orang yang paling benar saja berarti kita masih bijaksini ya, belum bijaksana. Artinya semakin tinggi ilmu seseorang itu harus semakin bijak sikapnya ya. Makanya dalam filsafat itu ada proses ada filsafat produk. Nah, filsafat produk itu ada etika ya, estetika. Nah, kita nanti belajar etika di bab 6 adalah tentang filsafat produk. Jadi hasil dari kita ini berpikir menemukan kebenaran supaya kita menjadi orang yang bijak. Jadi semakin tinggi ilmu seorang itu harusnya semakin baik akhlaknya ya, output keluarnya. Bukan semakin ego, bukan semakin merasa benar ya. Kalau kita baru aja kuliah misalnya, lihat teman kita yang tidak kuliah, pulang ke kampung, saya benar, teman-teman saya salah karena teman saya hanya lulusan SD, lulusan SMA. Ya bukan itu ya. Harusnya kan kita bermanfaat kan, makanya ada epistemologi, ada aksiologi. Selain ilmunya bermanfaat, juga manusianya harus bermanfaat. Coba. Buat apa Anda menjadi orang pintar, menjadi orang cerdas, yang tahu kebenaran, tapi tidak bermanfaat coba di masyarakat. Tidak gaul. Karena orang lain semuanya salah, saya benar gitu kan. Itu ya, modal penting kita dalam berilmu, dalam berfilsafat ini ya bagaimana kita bisa menemukan hakikat kebenaran ya yang sebenar-benarnya, yang seradikal-radikalnya sampai kita ini yakin bahwa itu adalah benar ya. Setelah kita tahu kebenaran ya kita ini menjadi orang yang bijaksana gitu kan. Harus ada manifestasinya dari adalah pertanggungjawaban ya dari pikiran kita, dari nurani kita yang yakin bahwa sesuatu itu adalah benar, adalah berperilaku ya, beretika kalau nanti kita baca di etika.
Oke, itu ya kurang lebih tentang intinya pesan moralnya adalah seperti itu ya. Adanya filsafat ini bukan hanya kita menggali, membuat menjadi kita ini menjadi orang terdidik, menjadi manusia yang cerdas secara intelektual saja, tapi juga nanti kita dibentuk cerdas secara moral ya. Jadi selain kita ini akan bermanfaat ilmu kita, pribadi kita pun harusnya bermanfaat bagi orang lain gitu. Harus lengkap ya dari manusia itu. Karena belum menjamin juga ya, kalau kita baru sebatas pada kecerdasan intelektual, belum menyentuh kepada kecerdasan moral, belum tentu baik gitu untuk efeknya untuk kita maupun untuk bangsa kita ke depannya. Karena banyak para koruptor itu bukan mereka mungkin baru selesai di tahapan kecerdasan intelektual ya. Coba kan semuanya koruptor juga itu orang-orang berpendidikan ya. Harun Masiku ya, kemarin tertangkap tuh 2 menteri, baik itu Julian Batubara maupun Edi Prabowo itu kan semuanya itu mereka lulusan luar negeri ya, secara kemampuan ilmu dia mungkin dari kita lebih jauh lah ya kemampuan intelektualnya. Tapi ada apa coba ya bangsa kita ini kok bisa seperti ini? Nah, nanti Anda renungkan ya. Saya ingin pertemuan minggu depan di bab etika, selain Anda bertanya mengenai masalah-masalah etika yang umum yang saya uraikan di video, sekaligus Anda bertanya, kita menganalisis sama-sama ya tentang etika politiknya. Karena berbicara etika, politik ya, keadaan politik kita hari ini, plus juga hukum kita ya bagaimana keadaannya hari ini gitu kan. Sekarang kita analisis dari berbagai sisi ya. Itu kurang lebih ya sebagai bahan-bahan untuk minggu depan. Jadi untuk tugas individu itu sampai bab 6 ya, yang saya tugaskan kemarin. Tugas kelompok itu yang video aja, cukup 1 ya. Yang buat video bareng-bareng per kelompok, kemudian nanti kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ini ya, Anda mendapatkan nonton maupun yang like-nya gitu ya. Nanti kita bicarakan lagi untuk tugas-tugas itu ya. Apakah mau membuat channel sendiri silakan, atau mau satu kelas misalnya, satu angkatan buat channel, biar nanti dilihat. Kalau ada koordinator angkatan ya lebih baik sebenarnya ya. Biasanya bisa melihat, kalau mau melihat tugas akuntansi semua yang 4 kelas ini, di channel ini misalnya. Ada file list biasanya gitu. Oke itu ya. Sekian dulu untuk pertemuan di hari ini. Kita jumpa lagi mungkin satu depan, kita terakhir mudah-mudahan selesai ya. Karena untuk bab 7 mungkin hanya sebatas itu aja dulu ya. Paling kalau ada waktu nanti akan saya komentari ya. Di waktu yang bisa tepat untuk komentari bab 7. Tapi untuk bab etika harus saya jelaskan juga ya di bab 6 itu. Karena itu bab yang sangat-sangat penting lanjutan dari bab filsafat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tutup ya.